Alhamdulillah Bapak Ibu bahagia banget kita bisa ngumpul malam hari ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah catat berkumpulnya kita malam hari ini sebagai perkumpulan yang Allah berkahi. Allah catat sebagai perkumpulan yang jadi amal soleh, sebagai pembuktian kepada Allah bahwa kita kepengen jadi hamba yang lebih baik. Maka dengan niat itu semoga jadi pemberat segala bentuk amal kebaikan kita dan jadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu niatin meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam di depan layar, itu bisa dicatat sebagai ibadah kalau niatnya benar. Maka di awal ini kita setel dulu niatnya nih. Kita kan eh, sholat berapa menit paling lama? 10 menit ya. Bahkan kadang-kadang kurang dari 10 menit. Kita baca Quran paling banter berapa halaman kuatnya. Beda-beda setiap orang. Tapi di depan layar handphone atau di depan layar laptopnya, Bapak Ibu meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam. Dan waktu yang Bapak Ibu luangkan itu bisa dicatat sebagai ibadah. Kalau memang niat kita itu dilurusin sejak awal. Gitu ya. Jadi kita niatkan semoga Allah ridhoi apa yang coba akan kita bahas malam hari ini. Saya coba cek and recheck dulu seperti biasa SOP-nya. Suara saya aman ya Bapak Ibu? Terdengar dengan jelas? Aman. Mungkin kalau yang terdengar kecil itu kendala di handphonenya. Biasanya ada telepon masuk, mungkin bisa keluarkan dulu baru masuk lagi atau diatur coba volumenya dan lain sebagainya. Baik, malam hari ini Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kita akan ngebahas tentang inner journey, perjalanan ke dalam diri. Saya mau ulang pertanyaan nih, yang tadi Mas Reza tanyakan. Kira-kira Ayah Bunda, kenapa bahasan ini menjadi penting? Kenapa ini penting? Kenapa perjalanan ke dalam diri itu menjadi bahasan yang menarik dan bahasan yang penting untuk kita kupas? Tadi sudah sedikit saya singgung ya. Ada yang bisa jawab di kolom chat? Karena memang segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Kita itu kalau lagi ada persoalan, lagi ada keruwetan hidup, itu seringkali yang dicari itu jalan keluar. Betul nggak? Padahal sebelum kita mencari jalan keluar, yang perlu kita temukan dulu jalan ke dalam. Ini penting nih. Jalan ke dalam sebelum jalan keluar. Karena segala sesuatu, segala perbaikan, perubahan, pembenahan, hidup dalam banyak aspeknya, itu selalu dimulai dari dalam. Nah, inner journey itu kalau dalam bahasa lain, saya menyebutnya perjalanan ke puncak hati, perjalanan ke puncak kolbu. Bagaimana nih kita menemukan jalan untuk sampai pada puncak hati, untuk sampai pada puncak kolbu. Kira-kira menarik kan untuk kita bahas. Semoga Allah bimbing lisan saya, apa yang coba kita kupas malam hari ini jadi hikmah dan inspirasi dengan izin Allah. Ya. Saya mau mulai dari sini kawan-kawan sekalian. Mungkin bagi yang baru pertama kali hadir, saya perlu kenalan dulu. Nama saya Sony, Bapak Ibu. Jadi selain sebagai seorang trainer, selain sebagai seorang life coach, saya juga seorang penulis. Alhamdulillah, dengan izin Allah yang Anda lihat di layar ini, beberapa buku yang sudah saya tulis dan masih dijual di banyak tempat. Ada 5-6 buku ya kurang lebih. Dan ini beberapa di antaranya Alhamdulillah bestseller. Terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Ada garansi langit. Bagaimana kita meyakini jaminan dari Allah agar dalam hidup kita nggak terlalu banyak khawatir. Ada judul buku saya berikutnya Menjadi Hamba. Ini juga perjalanan menemukan makna dan tujuan hidup.
bahwa pada akhirnya the ultimate achievement, ya, puncak pencapaian kita sebagai manusia itu adalah menjadi hamba. Kemudian saya nulis Mencari Ikhlas tahun 2019. Orang yang paling bahagia, yang paling mantap hatinya adalah orang-orang yang ikhlas, orang yang sudah putus harapan kecuali hanya kepada Allah. Lalu 2020 saya menulis buku Menemukan Rasa. Jangan sampai kita hidup tapi putus rasa. Kita beraktivitas tapi hilang rasa. Ya. Dan yang terakhir, yang paling baru itu judulnya Surrender. Alhamdulillah. Insya Allah mohon doanya Bapak Ibu. Saya lagi nulis buku ketujuh ini. Sedang dalam proses, mudah-mudahan bisa segera launching. Ada yang sudah punya? Siapa yang sudah punya buku-buku ini? Oh, ada yang sudah punya semua, Masya Allah. Mbak Fida ya, atau Bu Fida nih sudah punya semuanya. Terima kasih ya atas apresiasi teman-teman yang selalu menanti dengan antusias karya-karya saya. Semoga niatnya ikhlas dan Allah terima jika ada inspirasi yang didapat. Belinya di mana? Banyak yang jual kok, cari aja di online. Kalau mau langsung fast respon bisa di Instagram PPA Book, cari aja ya @PPA Book DM. Nanti ada linknya juga buat pemesanan. Atau kalau teman-teman mau cari di Shopee, di Tokopedia, insya Allah ada yang jual juga. Gitu ya. Tapi saya mau bilang begini, semua buku yang saya tulis ini, itu sebetulnya kata kuncinya adalah inner journey. Inner journey. Perjalanan ke dalam diri, perjalanan ke puncak hati. Mari kita mulai dengan sebuah landasan dasar psikologisnya manusia, teman-teman sekalian. Jadi, saya mau bilang begini. Sebagai manusia, kita itu punya kecenderungan. Coba, apa sih kecenderungan kita sebagai manusia? Sebetulnya dua aja. Kita tuh mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Betul nggak? Manusia tuh kecenderungannya dua tuh secara psikologis. Dia pengen bahagia dan dia nggak pengen menderita. Betul? Kalau boleh ditambahin tuh, turunannya ada 3. Setiap manusia itu 1 pengen bahagia, 2 pengen mulia, yang ketiga pengen selamat. Ya, bahagia, mulia, selamat. Itu yang paling diinginkan sama manusia. Kita nggak kepengen menderita. Makanya doa sapu jagat yang kita semua hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kita minta hasanah. Hasanah itu kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan kita minta diselamatkan dari azab neraka. Memang itulah kecenderungan kita. Nah, dalam perjalanan kita untuk mencari kebahagiaan, itu ada 2 arah nih. Mau lewat yang mana? Mau lewat ketenangan atau kesenangan? Ini cuma beda 1 huruf loh. Ini beda 1 huruf, tapi bisa fatal. Teman-teman, Semarang sama Samarang itu beda jauh. Betul ya? Padahal cuma beda 1 huruf. Kalau Semarang di Jawa Tengah, Samarang tuh di Garut. Jalan eh, apa? Per Kutilang sama Jalan Ketilang itu beda jauh. Purwokerto sama Purwakarta itu beda jauh. Jadi ini cuma beda 1 huruf nih. Yang satu ketenangan, yang satu kesenangan. Ini biasanya jalan yang dipilih oleh kebanyakan manusia saat mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar psikologisnya. Kepengen bahagia dan gak pengen menderita tadi. Bedakan loh ya antara kebahagiaan dan kesenangan. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, kesenangan itu kan pleasure. Tapi kalau kebahagiaan itu happiness. Kalau dalam bahasa Quran, kesenangan itu mata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kebahagiaan itu as-sa'adah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi beda antara kesenangan dan kebahagiaan. Nah, kadang-kadang suka
suka saru memang. Ya, suka tersamar. Kita pikir ini kebahagiaan, padahal cuman kesenangan. Durasinya lebih sangat pendek. Yang mana yang kira-kira jalan yang kawan-kawan pilih? Hah? Sebagian orang ketika menuju puncak hati, menuju puncak kolbu, itu milihnya jalan kesenangan. Padahal jalan kesenangan itu adalah jalan kenikmatan sesaat. Bukannya nggak boleh, boleh. Itulah fitrahnya kehidupan. Tapi kita perlu betul-betul sepenuh sadar bahwa semua ini hanyalah perhiasan dunia saja. Jangan tenggelam di sini, karena di sini kita nggak pernah puas. Orang-orang yang memilih jalan kesenangan adalah mereka yang biasanya menjadikan dunia sebagai tujuan. Padahal, kata Allah, tadi udah saya mention tuh, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di jalan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak pernah puas. Ini sebuah hadis Nabi yang saya cantumkan di slide. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang anak Adam itu punya satu lembah emas, apakah dia puas? Tidak. Dia akan menginginkan dua lembah yang lain. Dan sama sekali nggak akan merasa puas. Apa yang bikin dia puas ketika tanah kubur itu masuk ke dalam mulutnya? Nah, kita anak Adam bukan? Kita keturunan Adam. Maksudnya kita ini umat manusia. Artinya memang ini sifat dasar kita yang perlu kita sadari. Just be aware. Be careful. Maka sifat dasar ini perlu kita kelola. Sifat dasar ini perlu kita kendalikan. Ya. Kalau kita salah dalam menyikapi sifat dasar ini, efeknya bahaya, efeknya fatal. Apa efeknya? Waktu kita habis untuk urusan-urusan yang melenakan. Ya, sampai akhirnya tanah yang masuk ke dalam mulut kita bersamaan dengan penyesalan yang luar biasa menyesakkan. Na'udzubillah. Dan saat itu barulah kita paham tentang apa yang semestinya kita cari. Jadi kita kemana nih arahnya nih? Karena obsesi kita itu akan menentukan arah. Kalau kesenangan sementara yang menjadi arah, yang menjadi tujuan, nanti ketika satu keinginan tercapai, apakah dia puas? Enggak. Justru timbul 100 keinginan yang lain. Istilahnya hedonic treadmill. Makanya kalau bahasa psikologinya, teman-teman, mana yang duluan? Bahagia dulu baru sukses, atau sukses dulu baru bahagia? Coba jawab di kolom chat. Yang mana yang duluan? Iya, happiness first, success second. Itu bukan kata saya. Itu kesimpulan dari para peneliti. Tapi masalahnya banyak di antara kita berpikir sukses dulu baru bahagia. Nanti mas, kalau saya udah punya ini, punya itu, kalau ini udah saya raih, kalau ini udah saya gapai, baru saya bahagia. Nyatanya enggak. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan terus bertambah, terus berkembang, atau berubah. Jadi kepuasan yang dijanjikan oleh dunia itu semu. Nggak akan pernah bisa kita raih. Kalaupun ada, ya cuman sekejap. Yang kadang-kadang kalau kita salah jalan, kenikmatan sekejap itu harus kita bayar dengan penderitaan jangka panjang. Na'udzubillah. Ya, jadi kita perlu nyetel hati nih. Kalau kita pengen menuju puncak kolbu. Ada sebuah kalimat indah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan begini. Ini saya tulis di slide ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Seandainya engkau punya hati yang qanaah,
maka engkau sesungguhnya sama seperti raja dunia. Masya Allah. Teman-teman, siapa sih raja dunia itu? Raja Salman, Raja Brunei, Sultan-Sultan yang kita kenal. Mau Sultan siapa? Sultan Andara, Sultan Depok, Sultan siapa lagi? Jadi kita bisa punya kedudukan yang sama dengan raja-raja dunia. Kalau kita punya hati yang qanaah, kata Imam Ash-Syafi'i. Qanaah itu apa? Hati yang rasa tenang saat dia mungkin di posisi tidak memiliki apa yang biasanya dimiliki oleh manusia. Dia ridho terhadap bagian yang Allah tetapkan untuknya. Jadi jangan salah paham loh ya. Qanaah itu dalam konteks pemberian Allah. Bukan merasa puas dengan kualitas diri. Salah. Dalam konteks amal soleh, dalam konteks kualitas diri, kita nggak boleh merasa puas. Kenapa? Karena kita harus terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Amal soleh harus terus nambah, terus nambah, terus nambah. Yang kita kejarkan surga. Sedangkan amal soleh kita receh. Kemudian dosa kita masih banyak. Dalam urusan amal soleh, kita nggak boleh merasa puas. Jadi untuk urusan akhirat, kita ngeliatnya ke atas. Untuk urusan dunia, jangan sering lihat ke atas. Nanti kita meremehkan nikmat dari Allah. Kan gitu. Kadang-kadang kita suka kebalik. Nah, qanaah ini dalam konteks bagian yang Allah tetapkan untuknya. Kalau kita bisa punya hati seperti ini, kita bisa enjoy every moment. Dengan apapun yang Allah berikan, maka posisi kita dengan raja dunia sama. Idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kita akan jadi orang yang paling nikmat. Kita akan jadi orang yang paling kaya. Makanya kata Nabi SAW, dalam urusan dunia, jangan sering-sering lihat ke atas, lihat juga yang di bawah, agar kalian tidak meremehkan nikmat dari Allah. Nah akhirnya saat kita punya mental seperti itu akan mengantarkan kita pada nikmat selanjutnya. Karena saat kita ngelihat ke bawah, kita jadi banyak syukur. Rasa syukur itu akan mengantarkan kita pada nikmat selanjutnya. Allah tambah tuh. Jadi enjoy. Kalau kalimat dari salah seorang ulama begini, orang yang serakah itu sejatinya orang yang fakir. Meskipun dia punya semua kekayaan. Tapi orang yang qanaah sejatinya adalah orang yang kaya. Walaupun nampaknya banyak yang dia nggak punya. Gitu ya. Jadi ini sebuah mentalitas yang perlu kita dudukkan kawan-kawan, Bapak Ibu, untuk nyetel hati kita. Ada lagi nih sebuah kalimat yang makjeleb banget menurut saya, yang saya kutip dari Syekhul Islam, salah seorang ulama besar namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sampai bilang begini teman-teman sekalian. Nah, ini kan kita mau nyari jalan ke dalam ya. Maka pemaknaan-pemaknaan seperti ini harus kita hujamkan ke dalam diri. Kata Syekhul Islam, beliau bilang begini, sungguh kasihan. Kalimatnya kasihan. Siapa yang dikasihani? Sungguh kasihan orang-orang yang mencintai dunia. Kenapa orang yang mencintai dunia itu kasihan? Karena mereka itu pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Tapi mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Lalu ada yang bertanya, wahai Syekh, apa memangnya kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Jawaban beliau, kenikmatan itu adalah saat engkau merasakan cinta kepada Allah. Merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Merasa rindu untuk berdekat-dekat dengannya. Merasa bahagia ketika mengingatnya dan ketika mengamalkan ketaatan padanya. Masya Allah. Ini indah banget ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang cinta banget sama dunia, itu sebenarnya orang-orang yang perlu dikasihani. Bukan malah iri. Beberapa di antara kita seringnya iri. Enggak, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu orang-orang yang kasihan. Karena mereka belum merasakan nikmatnya dunia, tapi mereka meninggalkan dunia ini.
Takjub ya kalimatnya ya. Nah, oleh karena itu, jalan yang semestinya kita pilih adalah jalan ketenangan. Jalan ketenangan yang semestinya kita pilih. Kalau memang yang kita inginkan itu bahagia yang utuh, bahagia yang penuh. Di jalan ketenangan ini, yang ada adalah energi hati yang stabil, steady heart, tidak mudah goyah, tidak mudah goncang, tidak mudah goyang ketika badai datang. Badai pasti datang, teman-teman. Namanya hidup ya, ujian itu pasti ada. Tapi orang yang punya steady heart, orang yang menempuh jalan ketenangan, dia nggak mudah goncang, dia nggak mudah goyang. Ya, ayatnya likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi orang yang punya steady heart, energi hati yang stabil itu, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, mungkin sedih, tapi sedihnya nggak terlalu dalam, biasa aja. Kalau dia dapat apa yang dia inginkan, senangnya pun nggak terlalu berlebihan. Itu karakter orang yang beriman. Ya, jadi jalan ketenangan itu jalan kebahagiaan hakiki. Dari mana kita bisa menempuh jalan ini? Dari aktivitas hati yang benar. Aktivitas hati yang tersambung dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28 yang saya cantumkan di slide. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Qalbu itu menjadi al-itmi'nan. Ya. Orang yang menempuh jalan ini, kawan-kawan sekalian, dalam kondisi bagaimanapun, posisi hatinya bisa tetap tenang. Meskipun mungkin ketika ngadepin masalah yang datang. Jadi ini kebahagiaan yang lahir dari hati orang-orang yang beriman. Hati yang selalu connected. Hati yang selalu tersambung dengan Robnya. Ya. Hati yang selalu merindukan kehidupan akhirat. Nah, ini keindahan dan ketentraman yang hakiki. Bahkan ini bisa kita rasakan selagi kita masih di dunia. Kan kita sering dengar tuh nasihat dari para ulama. Kalau memang yang kita kejar akhirat, nanti dunia dapat. Nah, puncaknya kenikmatan dunia itu hati yang tenang kayak begini. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu ngikut. Ya. Makanya kata Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman itu menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Kenapa bisa menakjubkan? Karena semuanya baik. Selalu ada kebaikan dalam setiap tindakan-tindakannya. Dalam setiap episode kehidupannya. Kalau dia dapat apa yang dia inginkan, itu jadi kebaikan. Karena itu semua mengantarkan dia pada kesyukuran. Kalau dia mendapatkan apa yang tidak dia inginkan, maka ujungnya juga kebaikan. Karena dengan itu akan mengantarkan dia pada sabar, pada ridho. Jadi, menakjubkan kata Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Dan inilah jalan ketenangan. Dari mana sih datangnya ketenangan ini, kawan-kawan sekalian? Ternyata ketenangan itu hanyalah efek samping. Kalau bahasa Inggrisnya itu unintended side effect. Ketenangan itu adalah efek samping otomatis. Ya. Ketenangan itu hanyalah makmum dari apa? Dari keimanan dan penghambaan kita kepada Allah. Sakinah atau nafs al-mutmainnah
itu hanyalah makmum, unintended side effect dari keimanan dan penghambaan kepada Allah. Jadi kita mau cari ketenangan kemanapun, ketenangan hakiki itu hanya akan hadir lewat satu jalan, jalan iman. Keyakinan yang bulat, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang utuh, Allah itu ada, Allah itu maha mencukupi, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu segala isi hati, Allah itu nggak pernah mengecewakan hambanya, Allah itu nggak tidur, Allah itu nggak ngantuk, dan Allah itu maha mencintai, Allah itu maha sayang, Allah maha segala-galanya. Keyakinan yang utuh, Allah itu maha menguasai segala sesuatu tanpa terkecuali. Dan memang keimanan itu perlu terus kita pupuk, ya. Iman itu nggak bisa diwarisi, itu perlu kita tumbuhkan. Kan ada tuh nasyidnya. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Dia tak dapat dijual beli, gitu kan? Gak bisa. Itu perlu kita sungguh-sungguh ada dalam diri. Dan efeknya adalah inner peace. Efeknya adalah ketenangan yang hakiki. Ya. Nanti gandengannya sama berserah. Jadi iman itu ada beberapa unsur. Ada keyakinan utuh, ada berserah dengan penuh, dan side effect-nya dada yang lapang. Ya. Iman itu menghasilkan itminan. Iman itu menghasilkan sakinah. Jadi dengan kita ikut berbagai macam majelis ilmu, itu kan satu niatnya. Semoga dengan ini Allah betul-betul menganugerahkan kepada kita iman yang terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Nah, bagaimana kita menempuh perjalanan untuk menemukan makna perjalanan ke dalam diri, sehingga akhirnya kita menemukan puncak ketenangan yang hakiki. Nah, journey-nya itu malam hari ini yang coba saya bahas, ada 3 kata kunci kawan-kawan sekalian. Ada 3 keyword. Apa 3 keyword itu? 3 kata kunci untuk menemukan makna di ruang dalam diri kita. Inner journey. Pegang 3 kata kunci ini. Karena 3 keyword ini akan menentukan seberapa mantap hati kita. Seberapa mampu kita pada puncak kedamaian. Apa itu 3 kata kuncinya? Maksud, zuhud, sujud. Coba diulang kawan-kawan. Maksud, zuhud, sujud. Saya coba akan kupas satu-satu ya. 3 keyword ini mudah-mudahan bisa menjadi pegangan dalam perjalanan kita ke dalam diri. Pegangan dalam perjalanan kita ke puncak hati. Pegangan dalam perjalanan kita menemukan ketenangan. Pertama. Keyword yang pertama adalah maksud. Apa itu maksud, teman-teman sekalian? Maksud itu kan bahasa Arab yang udah diserap ke dalam bahasa Indonesia kan? Ya, maksud dan tujuan gitu. Jadi maksud itu sebetulnya bahasa lainnya purpose. Ya, tujuan, arah hidup. Bagaimana kita menemukan Allah, ridhonya Allah sebagai the ultimate purpose.
puncaknya tujuan hidup kita. Jadi orang yang menemukan puncak hati, orang yang akan menemukan kedamaian hakiki saat dia berjalan ke dalam diri, adalah orang-orang yang sudah lepas hidupnya dari kecenderungan apapun kecuali kecenderungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi maksud hidup kita, kawan-kawan sekalian? Ini perlu terus kita jadikan bahan muhasabah. Siapapun yang tujuannya dunia, seberapapun banyaknya harta yang mereka punya, seberapapun luasnya aset properti yang mereka punya, semua itu kalau tidak jadi jembatan untuk menemukan Allah sebagai maksud hidup, maka tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa sempit dalam hidup kita. Makanya ada perbedaan antara banyak dan lapang, sedikit dan sempit. Beda tuh. Beda. Banyak itu belum tentu lapang. Setuju nggak? Sedikit itu belum tentu kurang. Belum tentu sempit. Betul kan? Ada nggak di antara kita, mungkin kita pernah ngalamin di masa-masa hidup kita yang lalu, atau ada cerita-cerita di sekitar kita. Kayaknya sih banyak, tapi kok kurang terus. Ada yang kayak gitu? Nah itu di antara tanda ketika barokah sudah hilang. Jadi banyak itu belum tentu lapang. Sedikit itu belum tentu kurang. Iya. Nah orang-orang yang maksud hidupnya adalah Allah, dia udah nggak pusing lagi dengan apa kata orang. Dia udah nggak capek dengan pandangan orang. Yang paling penting apa kata Allah. Itu lapang hidupnya. Jadi karakter utama hamba-hambanya Allah itu, dia punya clarity of purpose. Maksud hidup yang clear. Tujuan jelas. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya ini datang dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Everything comes from Allah and shall return to Allah. Kenapa sih ada orang yang mudah kecewa? Kenapa sih ada orang yang mudah sakit hati? Ada orang yang sedih berlebihan. Itu orang-orang yang tujuannya bukan Allah. Maksud hidupnya bukan Allah. Orang-orang yang purpose-nya clear. Allah, ridhonya Allah yang dia tuju. Itu hidupnya puas. Penuh. Fulfillment. Hidupnya tuh peacefully. Tenang, damai. Hatinya lapang. Dia mudah maafin orang lain. Kan sering saya sampaikan. Kita tuh akan mudah maafin orang. Kalau kita berharap dimaafin sama Allah. Betul nggak? Kita akan berat maafin orang. Kalau kita ngerasa kita nggak butuh dimaafin sama Allah. Padahal kalau kita ingat dosa, ingat betapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah, dan kita berharap dimaafin sama Allah, itu tuh akan mudah kita maafin orang. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirullahu lakum. Quran surat An-Nur ayat 24 yang sering saya sampaikan. Jadi orang yang maksud hidupnya Allah tenang. Dia nggak mikirin apapun yang nggak perlu dipikirin. Dia nggak punya kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Karena dia bulat yakin Allah Sang Maha Penjamin. Satu aja yang dikhawatirkan ketika Allah nggak maafin. Udah. Karena ketika Allah maafin adalah semuanya beres. Ya. Yang lain nggak penting. Engkau yang penting ya Allah. Jadi, nah ini al-ikhlas. Clarity of purpose itu bahasa lainnya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ketika maksud dari segala aktivitas kita itu Allah. Kita nggak butuh saksi yang lain kecuali cukup Allah. Ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita pengen merasakan manisnya iman, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, kalau kita pengen merasakan manisnya ikhlas,
Tugas kita itu terus berusaha, walaupun mungkin tertatih ya, tapi ini perlu kita latih terus. Berupaya untuk mengubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena konsekuensi dari berharap kepada selain Allah itu pasti kecewa. Dijamin. Konsekuensi dari berharap kepada selain Allah itu kecewa. Dialah Allah satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan harapan hambanya. Ketika hamba ini berhusnuzon, ketika hamba ini bulat yakin. Jadi orang yang sudah putus harapan di hatinya kecuali hanya kepada Allah, dia enak ngejalanin hidup. Fokus hidupnya apa? Fokus hidupnya cuma ya udah memperbaiki diri, memberikan yang terbaik. Selesai. Allah jadi saksi. Dia nggak menuntut siapapun untuk menjadi saksi atas segala kebaikan-kebaikannya. Dia sudah puas dengan kesaksian dari Robnya.
Ini tendensinya dikasih tanda petik ya, tanda kutip. Hidup tanpa tendensi. Maksudnya apa? Kita mengosongkan hati kita dari selain Allah. Kita jadi hamba yang merdeka. Kita memerdekakan hati kita dari apapun keinginan yang lain selain Allah. Hidup tanpa tendensi bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Namanya manusia, masa kita nggak punya keinginan? Punya dong kita keinginan. Tapi kita perlu paham, tugas kita itu meminta ikhtiar. Selebihnya, apapun hasilnya, itu kita bahagiakan tanpa syarat. Karena semua pasti baik dari Allah. Jadi zuhud itu melepaskan hati dari apapun selain Allah, pengaruh dunia, dan tidak menjadikannya sebagai tujuan. Tidak menjadikannya sebagai harapan. Tidak menjadikannya sebagai sandaran. Itu jembatan aja. Ya, mengistirahatkan jiwa. Zero mind process. Bahasa kerennya. Karena kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang setelan hati kita salah. Saat zuhud ini nggak kita perhatikan. Bagaimana setelan hati yang salah? Di saat kita terjebak dalam jebakan keinginan. Istilahnya itu desire trap. Ketika kita menginginkan banyak hal, sampai membuat kita sibuk mikirin apa-apa yang belum ada, dan lupa mensyukuri apa-apa yang sudah ada. Kita sibuk merisaukan hasil, lupa menikmati proses. When desire takes you out of the present moment. Nah ini nih, akhirnya banyak cemas, banyak sedih, sibuk dengan apa yang belum ada. Ini jebakan keinginan nih, kehilangan syukur. Yang udah ada jadi nggak dinikmatin, yang belum ada dipikirin terus. Kita kehilangan fokus, kita jadi susah khusyuk, kita terjebak dengan angan-angan. Ya kita harus mempersiapkan masa depan, kita harus punya rencana, kita harus punya planning. Tapi kita juga perlu sadar bahwa kita tuh hidup di masa kini. Jadi kita memperhatikan apa-apa yang kita siapkan untuk masa depan dengan nah ini penting nih. Ini kata kunci supaya kita jernih, supaya kita menemukan jalan ke dalam diri. Seperti apa sih, Mas Oni, keinginan yang jernih? Nah ini dia. Keinginan yang jernih itu adalah keinginan yang tetap membuat kita bisa bersyukur dan berbahagia dengan apapun hari ini. Keinginan yang tetap bisa membuat kita menikmati prosesnya tanpa dirisaukan dengan hasil akhir. Nah itu ciri-ciri karakter orang-orang yang zuhud. Dia punya keinginan, dia bergerak, dia berikhtiar, tapi hasil dia lepas. Ya. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Dia melangkah, tapi dia berserah. Dia pejuang, tapi juga dia seorang sufi. Dia bergerak, berjuang, tapi dia tenang. Menjernihkan keinginan ini penting kawan-kawan sekalian. Karena hidup kita itu jadi mumet, jadi ruwet, karena keinginannya overdosis. Apalagi kita hidup di zaman dalam faham konsumerisme seperti sekarang ini. Apa-apa yang nggak penting jadi keinginan. Kepengen ini, kepengen itu. Ya. Nah ini perlu kita jernihkan. Bahkan kalau orang-orang yang zuhud itu bukan berarti nggak punya dunia ya. Zuhud itu masalah kondisi hati. Ada orang-orang yang kaya, dunia di tangan, tapi hatinya zuhud. Gitu loh. Jangan diartikan zuhud itu miskin. Enggak begitu.
Ada orang-orang yang dunia dalam genggaman tapi hatinya zuhud. Sebaliknya, ada orang-orang yang nggak punya dunia tapi kepikiran terus. Nah, itu bukan zuhud namanya. Jadi orang-orang yang zuhud itu sederhana. Apa? Jernih keinginannya. Kalaupun dia punya keinginan, puncak keinginannya dua. Dua aja puncak keinginannya. Apa itu? Diampuni dan disayang sama Allah. Saya ulang ya. Orang-orang yang zuhud itu keinginannya jernih. Dan yang dijadikan puncak keinginannya dua. Diampuni dan disayang sama Allah. Sebagaimana sebuah doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka ausa min dzambi. Dia berharap apapun itu jadi jalan Allah ampuni, jadi jalan Allah sayang. Setiap kejadian yang menimpa dia jadikan sebab untuk berharap semoga dengan ini Allah maafin dan Allah sayangi. Orang yang sudah punya keinginan jernih kayak begini teman-teman, hidupnya tuh indah. Hidupnya tuh indah banget. Orang-orang yang telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berharap, nggak ada lagi yang bisa bikin dia galau. Pokoknya apapun kejadian yang menimpa dia, semua itu dia jadikan sebab untuk berharap. Semoga ya Allah dengan ini engkau semakin sayang padaku, engkau maafin aku. Apapun itu, bagaimanapun itu, kayak gimana pun keadaannya. Satu aja ya Allah yang hamba inginkan. Semoga dengan itu